Hey, halo, apa kabar Anda semuanya? Tidak terasa ya, kita sudah lebih dari 1 tahun menghadapi sebuah kondisi yakni adalah pandemi. Kalau Anda masih ingat, pada waktu awal mula pandemi, maka kita kemudian dipaksa untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Dan tentunya hal ini mengagetkan bagi banyak orang. Tetapi waktu 1 tahun ternyata telah mengajarkan kita banyak hal. Dan kita ternyata sudah dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini. Beberapa kantor sudah memasuki masa transisi. Ada yang kemudian menerapkan kebijakan 3 hari WFO, kemudian juga 2 hari WFH. Ada juga yang menerapkan full WFH. Bahkan ada juga beberapa teman yang kemudian cerita nih bahwa kantornya sampai bela-belain sewa ruko-ruko lain untuk supaya para pegawainya itu tetap bisa ngantor dengan menjaga jarak tentunya. Salah satu pertanyaan yang muncul itu adalah apakah kita kemudian masih perlu ngantor setelah kita menjalani 1 tahun bekerja dari rumah kebanyakan. And here's for the better life. Kondisi pandemi tentu sangat berdampak kepada pekerjaan sehari-hari. Kalau dulu orang bilangnya work-life balance, tetapi sekarang work-life blend. Kita kemudian mesti menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang sekarang, di mana bekerja dari rumah tentu akan ada challenge-nya sendiri. Kalau di remote working ya biasa lah ya, kerja di rumah itu kadang yang pertama adalah susah cari tempat, itu satu. Kemudian yang kedua itu kadang kalau di rumah kan kalau tinggal sendiri mungkin agak leluasa ya. Tapi kalau tinggal sama keluarga kadang ya ada yang manggil gitu, ada disuruh ngapa-ngapain lah. Jadi kalau dulu kerjanya di kantor kita nggak diganggu-ganggu sama anggota keluarga, sekarang ya nggak bisa menghindar. Hampir setiap hari tentu kita mengalami yang namanya virtual meeting. Bahkan mungkin Anda pernah mengalami yang namanya paralel virtual meeting, yakni adalah ada 2 meeting atau mungkin beberapa orang pernah lebih dijalankan sekaligus. Nah, saya juga pernah kenalan dengan salah satu facilitator yang kemudian mengikuti 2 meeting dan kebetulan kita berada di 2 meeting tersebut bersamaan. Jadi saya tahu dengan persis bahwa dia sedang melakukan paralel meeting. Demikian juga dengan saya. Perkenalan saya sama Mas Krisma ini agak unik. Kenalannya itu kenapa unik? Karena kita sama-sama berada di 2 briefing yang berbeda. Betul. Ada 2 briefing yang berbeda, betul. 2 briefing yang berbeda, tapi satu yang membuat saya salut, Mas. Mas bisa merespon ke 2 briefing tersebut. Nah, jadi hampir semua orang juga sudah sangat familiar dengan yang namanya Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Saya masih ingat ketika 1 tahun sebelumnya, saya kemudian mempersiapkan materi untuk mensosialisasikan bagaimana mengimplementasikan tools video conferencing ini. Tapi kalau sekarang sudah semuanya paham, mulai dari anak-anak, orang dewasa, remaja, dan juga bahkan sampai kepada orang tua. Nah, kembali pertanyaan tadi itu muncul, apakah setelah kita melalui kondisi 1 tahun ini, kita masih perlu untuk masuk menjalani aktivitas ngantor lagi? Tentu kita perlu masih bekerja ya, bekerjanya sih wajib, tapi masalahnya adalah apakah kita masih perlu untuk masuk ke kantor? Pertanyaannya itu. Nah, hal yang sama saya coba tanyakan kepada mahasiswa dan saya selalu tertarik dengan jawaban daripada mahasiswa. Nah, jadi di sini saya coba tanya kepada mahasiswa. Pertanyaannya adalah, do you think physical office spaces would still be relevant in the future? Beberapa jawabannya itu menarik. Seperti ini. Yes, I believe that physical office would still be relevant in the future because there are still many jobs that should allow worker to show up in the office. Ada lagi yang kemudian menjawab, yes, because there are jobs that just needs to have the physical offices and are not able to fully do remote working. And I believe that offices are physical representation of the company to the world and such as are needed to represent a company existence. Dan kemudian mahasiswa ini memberikan contoh yang menurut saya cukup menarik. Furthermore, even the most advanced companies such as like Google still have huge complexes as their offices. That is why I believe that physical offices will still be relevant in the future. Ada lagi yang kemudian menjawab seperti ini. I think physical office space will remain relevant in the future because there will be times when we will feel lazy so that we can postpone our work. So I feel that if I am at the office, even though I feel lazy, we will continue to work because
there are bosses who pay attention to us. Nah, jadi tadi menjawab rata-rata bahwa kantor tidak bisa tergantikan. Nah, tetapi ketika saya coba diskusi dengan salah seorang mahasiswa, kemudian dia merekomendasikan, Pak, coba bahas satu hal ini. Nama aplikasinya adalah Gather.town. Aplikasi ini menurut saya unik. Mungkin akan menjadi insight yang baik jika kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, saya pun kemudian penasaran, lalu apa yang kemudian saya lakukan? Saya coba. Nah, ternyata aplikasi ini menghadirkan sebuah konsep yang sedikit berbeda dengan Zoom, Teams, ataupun Google Meet, yakni menampilkan sebuah konsep working with a virtual space. Jadi intinya adalah aplikasi ini menghadirkan suasana kantor seperti biasa, jadi agak beda dengan aplikasi seperti Zoom ya, Google Meet atau yang lain-lain. Kenapa? Karena kalau dengan aplikasi ini kita seolah-olah berada secara virtual di dalam kantor. Supaya tidak bingung, jadi mungkin kita bisa coba sama-sama ya. Kalau Anda tertarik untuk mencoba, Anda bisa langsung visit websitenya di Gather.town. Dan Anda bisa langsung klik Launch Gather. Tentu harusnya Anda sudah register dulu ya. Nah, jadi supaya review ini efektif, kita akan coba pakai suatu areal atau di sini disebut dengan space yang default dulu ya. Jadi yang sudah ada dulu. Sebenarnya di aplikasi Gather.town ini kita bisa kemudian mendesain sebuah space sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip dengan kantor kita. Nah, jadi ketika Anda masuk ke kantor, ini sama dengan seperti biasa ya. Jadi dia menyediakan sebuah map 2 dimensi, seperti game zaman dulu. Jadi ketika kita masuk kantor, kita bisa langsung gerakkan karakter kita, lalu kita bisa duduk di meja kerja yang kita mau. Gather mencoba mimik a real office space dan juga environment-nya. Jadi hal yang sama dengan ketika kita ke kantor ya. Jadi ketika kita berpapasan dengan orang lain, kita bisa saling say hi. Kemudian kita mungkin bisa juga ngerumpi di jalan, di lorong. Atau kita bisa pergi ke salah satu sofa dan kemudian kita bisa berdiskusi di situ. Dan tentunya kita juga bisa tetap mendapatkan privasi kita dengan bekerja di area space pekerjaan yang sifatnya privasi. Atau sama dengan kita bekerja di ruangan sendiri. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada teman saya yang datang, kemudian ia juga bisa langsung duduk di meja kerja yang ia mau. Atau mungkin di meja kerjanya sendiri. Hal yang sama dengan ketika kita ngantor seperti biasa, maka kita perlu yang namanya meeting. Ketika kita ingin meeting, kita bisa tinggal panggil teman-teman kita, kemudian kita bisa pilih salah satu meja, salah satu kursi, kemudian kita bisa duduk bersama, dan kemudian kita bisa langsung meeting. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi ini, kemudian saya berpikir, bukankah ini adalah kondisi real kantor yang saat ini kita butuhkan, yakni adalah ketika suatu kondisi di mana kita kalau mau ketemu orang ya ketemu saja, kalau mau panggil ya tinggal panggil saja. Bukankah seperti itu? Jadi ketika jam kerja masuk ya kita masuk ke kantor seperti biasa. Ketika jam pulang ya kita tinggal pulang juga seperti biasa. Dari sisi atasan juga mungkin akan dengan mudah ya melihat apakah employee-nya sudah bekerja atau tidak. Karena si atasan tadi tinggal datang satu persatu ke masing-masing meja. Kemudian kalau ada hal yang mau didiskusikan ya tinggal diskusi aja. Aplikasi Gather ini dapat mengakomodasi secara gratis untuk 25 users. Nah, kalau lebih dari itu, tentu ada biayanya. Menurut saya, Gather memberikan penawaran yang cukup menarik. Mereka memberikan mode town, city, dan juga metropolis yang mana masing-masing memiliki keunggulan di number of users atau jumlah penggunanya. Selain itu, ada juga keunggulan di fitur-fitur khusus seperti add calendar events, spotlight users, dan lain-lain. Tetapi, apabila kita bandingkan dengan Zoom, maka perbandingannya akan terlihat jelas. Fitur tertinggi dari Gather.town memiliki biaya langganan $264 per tahun, di mana number of users yang dapat ditampung adalah up to 500 users. Sedangkan di Zoom, dengan paket Zoom United Business di harga $350 per tahun, dengan partisipan meeting up to 300 participants. Sejauh ini, masih lebih murah menggunakan Gather.town dibandingkan Zoom. Dan dari sisi fitur, masih jauh lebih menguntungkan menggunakan Gather.town. Jadi mungkin itu adalah fitur-fitur yang ada di Gather.town ini tadi. Cukup menarik sebenarnya. Jadi kalau kita flashback ke 10 tahun yang lalu, maka kalau kerjaan remote working itu adalah pekerjaan para telemarketing atau customer service ya. Tetapi di kondisi sekarang, pekerjaan sebagai seorang remote worker itu sudah bisa dijadikan sebagai sebuah
karir yang resmi. Nah, jadi itu review saya terhadap aplikasi atau fitur Gather.town. Semoga bisa membantu Anda untuk memberikan gambaran, wah ada nih fitur pengganti daripada tools video conference yang selama ini kita gunakan, yakni Zoom, Google Meet, atau mungkin Microsoft Teams. Nah, jadi gimana menurut Anda? Saya juga mau dengar masukan daripada Anda. Kira-kira menurut Anda, apakah kita masih butuh yang namanya office space lagi ke depannya? Kita masih perlu ngantor nggak? Kita masih butuh fisik daripada kantor itu nggak ke depannya? Sharing yuk. Silahkan tuliskan komentar Anda pada kolom komen di bagian bawah. Mungkin itu dulu ya untuk saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Oki Barus. Bye.